Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, Maha besar Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang agung ini, bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, dalam arti ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, bahwa pada bulan ini pintu surga memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan, sebagai gambaran bahwasanya mereka siap menerima orang-orang mukmin yang mengamalkan amal kebajikan di bulan yang agung ini. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwa amal-amal kebajikan dibuka selebar-lebarnya untuk dilakukan di bulan Ramadan yang berbarokah ini. Dan barang siapa yang mengamalkannya, barang siapa yang melaksanakannya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan yang mulia ini terkumpul padanya semua kebaikan, terkumpul padanya semua kemuliaan, terkumpul padanya semua amal-amal saleh. Di dalam bulan ini ada puasa, di dalam bulan ini ada salat malam, di dalam bulan ini ada tadarrus Al-Quranul Karim, di dalam bulan ini ada sedekah, di dalam bulan ini ada memberikan iftar, memberikan puasa, memberikan buka bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalam bulan ini ada berbagai macam yang lain. Meskipun di tengah pandemik COVID-19, Ramadan ini nuansanya istimewa, nuansanya berbeda, yang orang tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu, terutama pada daerah-daerah yang zona merah, pada daerah-daerah yang sudah parah ini pandemik wabah COVID-19 ini. Tapi kondisi apapun tidak mampu menghalangi seorang mukmin di dalam dia meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebaikan seorang mukmin.
Itulah keajaiban seorang mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Alangkah mengherankannya perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya itu adalah kebaikan. Wadzalika la yakunu illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali hanya untuk seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar fahuwa khairul lah. Jika dia itu mendapatkan kesenangan, jika dia itu mendapatkan kegembiraan, maka dia itu bersyukur, dan syukur itu lebih baik untuk dia. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan jika dia mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang menyusahkan, mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan dirinya, maka dia bersabar, dan itu lebih baik untuk dia. Jadi itu makna yang pertama, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Apa maknanya? Ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, pintu neraka pada bulan ini benar-benar semakin rapat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, bahwa semua amal kejelekan, semua amal maksiat, semua amal yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini tertahan. Jadi pada bulan ini dia tertahan, tidak bisa dilaksanakan oleh seorang hamba karena orang itu tersibukkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Siang hari dia puasa, malam hari dia qiyamul lail, tadarrus Al-Quran, dan yang lainnya. Sehingga itu akan menghalangi orang-orang yang dia itu akan menghalanginya masuk ke dalam neraka. Ini bisa dilakukan jika puasanya itu puasa zahir, puasa batin. Jika puasanya itu puasa bentuk luarnya dan puasa sanubari dan hatinya. Adapun kalau puasa itu sekedar puasa, tapi kemudian tidak ikut anggota badannya berpuasa, maka puasa itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dia itu tidak mau meninggalkan qaulaz zur, ucapan-ucapan yang haram, wal 'amala bihi, dan amal-amal yang haram, yakni wal jahla, dan amal kebodohan dalam sebagian riwayat, falaysa lillahi hajatun, maka Allah itu enggak butuh kok pada dia fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, kalau dia itu ninggalkan makan, ninggalkan minum. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, dan betapa banyak orang yang berpuasa, dia itu tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Yang ketiga, wasufidatis syayatin, dan puasa dan setan-setan itu dibelenggu. Sebagian para ulama mengatakan memang setan dibelenggu pada bulan ini. Sebagian ulama mengatakan setan tidak dibelenggu, tapi tidak leluasa dalam menggoda anak manusia sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Dan itu makna dibelenggu. Kenapa? Karena kaum muslimin sedang dalam nuansa ibadah. Rohnya itu roh ibadah. Nuansanya itu nuansa ibadah. Apalagi di tengah pandemik semacam ini, orang itu tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, taubah dan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tidak bisa setan itu untuk menggoda anak manusia. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kemuliaan ibadah puasa yang agung ini. Kemuliaan ibadah puasa yang mulia ini,
yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena ihtisab, ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan istimewa ini, meskipun nuansanya berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya, maka tidak menghalangi kita seorang mukmin untuk benar-benar istiqamah, benar-benar berjuang di dalam meraih kehormatan di bulan yang agung ini, sehingga kita diharapkan nantinya mendapatkan label, mendapatkan tingkatan ketakwaan yang memang itu yang menjadi tujuan inti dari orang menjalankan ibadah-ibadah agung di bulan Ramadan yang berbarokah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka berbahagialah, maka bersyukurlah, karena dia adalah orang yang mulia, orang yang mulia di sisi Allah, dan orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Barang siapa, ya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan jika kita telah dipandang oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka tidak ada yang sulit dalam menghadapi hidup ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah hanya menerima amal kebajikan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Dan sebaik-baik hal yang digunakan untuk mengisi hari-hari Ramadan adalah dengan menambah ilmu kita tentang berpuasa. Oleh karena itu, materi kajian kita di bulan Ramadan yang berbarokah ini di nuansa kajian online kita, gak kayak biasanya dalam daurah di masjid, adalah meneruskan pembahasan hadis-hadis puasa dari Bulughul Maram oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-16 dari hadis-hadis puasa dari kitab Bulughul Maram, atau hadis yang ke-665 dari urutan Bulughul Maram. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Ibnu Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa hadajama wa huwa saim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam, saat beliau sedang ihram haji atau umrah. Wa hadajama wa huwa saim, dan beliau berhijamah saat beliau sedang berpuasa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ke-17 dalam satu bab permasalahan yang sama, masalah hijamah. Wa an Shaddad ibni Aus, dan dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi', beliau mendatangi seseorang di area Baqi', wa
huwa yahtajimu fi Ramadan. Orang itu yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhijamah di bulan Ramadan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajimu wal mahjum. Telah berbuka, telah batal puasanya orang yang hajim, orang yang membekam, dan orang yang dibekam. Rawahul khamsah illa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam 5. Istilah khamsah dalam Bulughul Maram adalah ashabus sunan dan Ahmad. Jadi Ahmad, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasai. Illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai. Wa sahahahu Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Hadis yang ke-18, wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qal, beliau mengatakan, awwalu ma kurihatil hijamatu. Yang pertama kali sebab awal kenapa hijamah itu kok dibenci, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama, bahwasanya Ja'far ibn Abi Talib, adiknya Ali, itu beliau berhijamah. Wa huwa shaimun, tatkala itu beliau sedang puasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melewatinya. Faqal, lalu beliau mengatakan, aftara hadani, dua orang ini telah batal puasanya. Dua orang maksudnya yang membekam dan yang dibekam. Summa rakhasa an-nabiyyu ba'du fil hijamati lis-shaim. Setelah peristiwa itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang yang puasa untuk hijamah. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim, dan Anas itu berhijamah padahal tatkala itu beliau sedang berpuasa. Anas bin Malik. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan Imam Daruqutni, wa qawwahu, dan beliau menguatkannya. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Pembahasan kita pada 3 hadis ini dan beberapa hadis yang semisalnya berkaitan dengan masalah hijamah. Apa hukum hijamah bagi orang yang berpuasa? Sebelum memasuki pembahasan ini, maka kita harus tahu dulu apa artinya hijamah. Apa maksud dari hijamah? Hijamah itu dalam istilah kita itu bekam. Dalam istilah orang-orang tua kita itu cantuk, bekam. Apa itu bekam? Hijamah itu diistilahkan oleh para ulama qasdu ikhraji ad-dam al-katsir minal badan li sababin muayyan. Sengaja mengeluarkan darah. Sengaja mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak dari badan manusia maksudnya. Li sababin muayyan, karena sebab tertentu. Karena sebab tertentu. Jadi amaliyah praktek hijamah itu orang sengaja mengeluarkan darah dari tubuhnya. Darah yang dikeluarkan itu bukan 1 tetes, 2 tetes, tapi banyak. Bisa jadi 1 gelas, bisa jadi 2 gelas, bisa jadi lebih. Untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk pengobatan, untuk kebugaran, untuk kesehatan, bisa jadi untuk kecantikan dan yang lain-lainnya. Itu hijamah. Hijamah adalah satu pengobatan lama yang sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka makainya itu pakai tanduknya sapi itu. Dan itu masih berlaku pada zaman nenek-nenek kita, nenek kakek kita itu masih pakai itu, dan baru berkembang menjadi hijamah dengan alat-alat modern pada zaman kita sekarang ini. Ana tidak akan membahas hukum hijamah, dan ana tidak akan membahas masalah bagaimana mengambil upah dari berbekam. Tapi akan kita bahas adalah titik fokus pada masalah ini aja, yaitu apakah hijamah
itu membatalkan puasa atau tidak. Ada dua hadis yang ada dalam hal ini dan bertentangan. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berhijamah padahal beliau puasa. Hadis ini dalam Bukhari dan hadis ini sahih. Meskipun ada sebagian ulama yang mempermasalahkan riwayatnya, tapi tidak ada keraguan insya Allah bahwasanya hadis itu sahih karena terdapat dalam Bukhari secara musnad. Dan masalahnya sangat jelas bahwa Rasulullah SAW pernah berhijamah saat beliau sedang berpuasa, menunjukkan bahwasanya berhijamah itu, berbekam itu tidak membatalkan puasa, baik yang berbekam maupun yang membekam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Syaddad ibnu Aus, yang Rasulullah SAW mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam, orang yang membekam itu batal, orang yang dibekam pun batal. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama status riwayatnya, apakah sahih ataukah tidak. Tapi mazhab jumhurul muhadditsin, mazhab mayoritas para ulama hadis menyatakan bahwasanya hadis ini sahih. Sebagaimana yang itu disahihkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Imam Bukhari, juga yang mensahihkannya adalah Ibnu al-Madini, Ishaq ibn Ibrahim, Ad-Darimi, Uqayli, Nawawi, dan pada zaman kita sekarang Syekhul Albani rahimahullah misalkan dalam yang Irwaul Ghalil beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Hadis ini sahih dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang benar bahwasanya hadis ini sahih. Berarti kalau memang titik riwayat sudah benar dan sebagaimana sudah beberapa waktu yang lalu dalam analisis ilmiah, maka ada kaidah yang berlaku di kalangan para ulama bahwa at-tashih yakni asy-syarah far'un anit tashih. Penjabaran, penjelasan, keterangan itu adalah cabang dari pensahihan sebuah hadis. Pastikan dulu hadis itu sahih baru kemudian dibahas. Lah sekarang hadis ini sudah sahih dua-duanya. Hadis ini sudah sahih dua-duanya. Hadis yang pertama zahirnya menunjukkan orang yang berbekam itu batal, tidak batal. Hadis yang kedua zahirnya menunjukkan orang yang berbekam itu batal. Karena adanya dua riwayat yang zahirnya bertentangan, tapi nggak ada sebenarnya yang bertentangan dalam riwayat. Kalau sampai ada, maka itu pertentangan menurut zahir akal kita. Tapi kalau ditelaah, diteliti, dicermati, tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW itu bagian dari wahyu, dan wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin saling bertentangan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Qur'an, seandainya itu datang dari Allah, datang dari selain Allah, niscaya akan terdapat pertentangan yang sangat banyak. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari dua hadis ini maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa berbekam itu boleh bagi orang yang berpuasa. Berbekam itu boleh bagi orang yang berpuasa, dan ini mazhab mayoritas para ulama. Dalam arti orang yang berbekam, membekam maupun dibekam itu tidak membatalkan puasa, dan ini mazhab mayoritas para ulama. Baik itu di kalangan para sahabat maupun kalangan para ulama-ulama berikutnya, dan di kalangan para ulama mazhab yang berpendapat dengan mazhab ini, dengan pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Yani Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, serta yani para ulama-ulama yang lain. Di antara para ulama yang memilih mazhab ini adalah Imam Bukhari, Ibnu Hazm dan para ulama-ulama yang lainnya. Alasannya mereka jelas bahwa dalam Sahih Bukhari
bahwa Rasulullah SAW berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Pendapat yang kedua, bekam itu membatalkan puasa. Bekam itu membatalkan puasa. Dan ini mazhab sebagian para sahabat dan sebagian para ulama-ulama lain. Dan dari kalangan madzhabul arba'ah yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim, dan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Baik. Marilah sekarang kita sedikit dudukkan permasalahannya. Kalau terjadi dua dalil yang zahirnya bertentangan, maka cara pertama harus dicarikan jalan al-jama'. Jalan jama', menggabungkan antara dua hadis itu. Dicari caranya bagaimana untuk memahami kedua hadis itu dan tidak bertentangan. Itu cara al-jama', dan itu cara yang paling bagus, karena dengan itu tidak ada yang kita batalkan dari keduanya dan sama-sama diamalkan. Kalau cara jama' ini gagal, maka dilihat mana yang dulu, mana yang belakang. Tapi ini butuh dalil yang kuat, mana yang menyatakan dahulu dan belakang. Maka yang belakangan diamalkan, yang dahulu dihapus. Dalam dunia usul fikih namanya nasikh dan mansukh, menghapus dan dihapus. Jika cara ini gagal, maka dilakukan cara yang ketiga, dan ini lebih sulit, namanya tarjih. Tarjih itu mendeteksi mana yang lebih kuat, baik dari sisi matan maupun dari sisi sanad. Yang terakhir, dan itu gak ada contohnya, kalau tarjih pun mentok, maka tawakuf. Ya sudah, katakan wallahu a'lam, apa lagi. Dan hadis ini kalau mau digabungkan, maka cara menggabungkan yang paling bagus adalah mencoba mencari hadis lain yang bisa untuk menjadi jalan tengah. Dan itu ternyata didapatkan. Dan itu ternyata ditemukan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Daruqutni, dan sahihan pula oleh Syekhul Albani dan oleh para ulama-ulama yang lain, bahwa beliau mengatakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi hijamah. Lafaz rukhsah, keringanan, berarti dulunya enggak boleh, membatalkan, kemudian jadi tidak membatalkan. Atau bisa jadi kedua hadis itu kita carikan gabungan dengan cara yang lain, dan itu kita dapatkan dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dari hadis Syu'bah, beliau mengatakan sami'tu Tsabitan Al-Bunani, saya mendengar Tsabit Al-Bunani, beliau berkata, su'ila Anas bin Malik pernah ditanya, akuntum takrahuna al-hijama lis-sha'im, apakah kalian para sahabat itu membenci orang-orang yang berhijamah bagi orang yang berpuasa? Wa fi riwayat ala ahdi Rasulullah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan enggak. Illa min ajli dha'f, kecuali kalau memang dikhawatirkan melemahkan dirinya. Jadi kedua dalil ini bisa digunakan cara menggabungkan dua hadis yang tadi dengan dua cara. Cara yang pertama, bahwa bolehnya hijamah itu rukhsah. Dulunya di awal-awal masa Islam, hijamah itu membatalkan puasa. Kemudian hukum ini diringankan oleh Rasulullah SAW menjadi boleh, dan itu adalah pemahaman dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, orang berhijamah itu ada dua kemungkinan. Hijamah berbekam dan tidak ada efek bagi tubuhnya, tetap
normal, tetap sehat, nggak ada masalah, darahnya diambil tetap nggak ada masalah, maka orang semacam itu silahkan untuk berbekam siang hari. Yang kedua, karena hijamah itu adalah pengambilan darah dan orang diambil darah itu biasanya darahnya lemah, jadi orangnya itu menjadi lemes, menjadi nggak kuat dan dikhawatirkan akan batal puasanya, maka orang yang semacam ini dibenci, dimakruhkan untuk berbekam. Dan ini yang ada dalam riwayat Anas bin Malik. Tatkala beliau ditanya, apakah kalian membenci orang berbekam dalam saat berpuasa? Maka beliau mengatakan, la illa min ajil dhaf, kecuali kalau itu melemahkan. Wallahu a'lam. Baik. Para dan azani Allah wa iyyakum, itu pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini insyaallah, dengan segala penghormatan kita kepada para ulama yang berselisih dalam masalah ini. Yang kedua, tapi apapun namanya, khilaf ini khilaf yang kuat. Apapun namanya, khilaf ini khilaf yang mu'tabar kalau dalam istilah usul fikihnya. Dan dalam khilaf yang mu'tabar, kalau bisa mengamalkan sesuatu tanpa memasuki arena khilaf, itu yang lebih utama. Sesuai dengan kaidah para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab ma lam yuaddi ila khilafin akhar. Menghindar dari khilafnya para ulama itu lebih utama dibandingkan lebih utama illam yuaddi ila khilafin akhar, jika tidak berefek memunculkan khilaf yang lainnya. Dalam masalah ini orang kalau dia nggak berbekam, insya Allah puasanya pasti benar, nggak batal karena nggak bekam. Orang yang berbekam, ada perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ahli ilmi mengatakan sah, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan nggak sah. Maka agar puasa kita yakin sah dalam pendapat seluruh para ulama, nggak usah berbekam. Toh masih ada waktu malam hari yang bisa berbekam di malam hari yang tidak ada masalah, yang tidak ada kaitannya dengan hukum berpuasa. Wallahu a'lam. Masalah yang ketiga yang ada dalam hadis ini, apapun pendapat yang kita pilih dalam hukum bekam, maka masalah bekam ini semakna dengan masalah-masalah lain yang mirip. Karena makna dari bekam tadi adalah qasdu ikhraji ad-dam al-katsir li sababin muayyan, mengeluarkan darah dalam jumlah besar, dalam jumlah yang banyak, bukan hanya setetes dua tetes, untuk tujuan tertentu. Maka masuk dalam hukum bekam, satu hukum dengan hukum bekam. Pertama al-fasd, gitu ya, yang kondang dalam istilah dunia ke pengobatan alternatif. Yang kedua, donor darah. Masuk dalam hukum hijamah, donor darah. Tidak masuk dalam hukum hijamah, diambil darah untuk tes. Satu tetes, dua tetes biasanya untuk dites gula darah, dites kolesterol, dites ini itu kan cuma satu tetes, dua tetes. Kenapa nggak masuk dalam hukum hijamah? Karena dia cuma sedikit, sedangkan hijamah itu banyak, satu gelas, dua gelas. Karena dia cuma satu tetes, dua tetes, maka nggak pengaruh dalam hukum puasa dan puasanya sah. Tidak masuk dalam hukum hijamah ini orang kesandung, terluka, kena pisau, kemudian mengucurkan darah. Kenapa? Karena darah yang keluar itu tidak sengaja dikeluarkan. Jadi hijamah itu kan orang nggak luka, itu dilukai, terus disedot darahnya, itu hijamah. Berarti satu hukum dengan fasd, satu hukum dengan donor darah, satu hukum dengan donor darah. Dan tidak sama dengan dua hal. Satu, tes darah yang hanya mengambil 1-2 tetes, dan tidak sama dengan
orang yang keluar darah, mimisen, apalagi yang orang terluka kena pisau, kena apa, kemudian keluar darahnya, karena tatkala darah karena luka itu bukan sengaja mengeluarkan darah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini secara global, secara ringkas pembahasan tentang hijamah kaitannya dengan masalah puasa. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-19. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtahala fi Ramadan. Beliau itu pakai celak di bulan Ramadan. Wa huwa shaim, dan tatkala itu beliau sedang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, la yasihhu fihi syai'un, tidak ada satupun hadis sahih yang berkaitan dengan bab memakai celak saat puasa. Hadis ini dhaif sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Al-Imam Al-Hafidz Imam Tirmidzi menyatakan bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Kenapa hadis dhaif kok disebutkan oleh Ibnu Hajar? Satu hal yang harus difahami para ikhwah, kenapa para ulama dalam kitab-kitab hadis itu mereka sebagiannya, bahkan sebagian besarnya, menyebutkan hadis sahih, menyebutkan hadis dhaif. Yang mereka mengumpulkan hadis cuma sahih itu jarang loh. Dalam arti sedikit dibandingkan dengan yang gabung-gabungan begitu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah menurut Ibnu Huzaimah, dan beberapa yang lain. Tapi rata-rata kayak kitab Sunan, Musnad Ahmad, dan kitab-kitab yang lain itu mereka menyebutkan di situ hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kenapa? Kayaknya pernah kita singgung dalam kajian kita ini. Tatkala kita mengomentari hadis-hadis semacam ini, ada banyak alasan kenapa para ulama itu kok menyebutkan hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Pertama, di zaman periwayatan ada kaidah man asnada faqad bari'at dhimmatuh. Barang siapa yang dia menyebutkan hadis dengan sanad, maka telah bebas tanggung jawab. Karena zaman itu zaman riwayat, orang itu tahu sahih dan tidaknya hadis dengan sanad. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif itu disebutkan karena dhaifnya itu ringan. Dan hadis dhaif yang ringan itu kalau banyak riwayat pendukung akan jadi sahih li ghairi, atau minimalnya hasan li ghairi. Dan itu yang diinginkan oleh para ulama. Tatkala di sini ada hadis dhaif, ya barangkali ada ulama lain yang menemukan riwayat lain yang dhaif lain dari jalur yang lain, sehingga nanti akan menjadi hadis yang hasan li ghairi, atau bisa menjadi sahih li ghairi. Dan yang ketiga, dalam riwayat hadis-hadis dhaif itu terkadang ada penjabaran makna hadis sahih. Entah itu tambahan riwayat, entah itu pemahaman makna, entah itu yang lain. Ini kalau dalam dunia riwayat. Adapun dalam kitab-kitab belakangan, dalam kitab-kitab fikih, ngapain kok hadis-hadis yang dhaif itu disebut? Kayak Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Bulughul Maram ini. Penyebutan hadis-hadis dhaif yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bukan berarti beliau nggak tahu. Bagaimana mungkin Ibnu Hajar nggak tahu? Orang sekelas beliau. Tapi beliau menyebutkan hadis-hadis ini sengaja untuk mengisyaratkan
ada pembahasan fikih dalam masalah itu di kalangan para ulama-ulama fikih dan juga di kalangan para ulama-ulama hadis. Semacam hadis yang ada di hadapan kita. Tatkala beliau menyebutkan dalam kitabnya Bulughul Maram dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekal. Yani pakai celak saat Ramadan padahal beliau sedang berpuasa dan beliau menyatakan hadis ini dhaif, berarti di sana ada pembahasan para ulama tentang hukum celak bagi orang yang berpuasa. Apakah orang yang siang hari sedang puasa terus pakai celak itu batal puasanya apa tidak? Itu ada pembahasannya di pembahasan para ulama-ulama fikih di kitab-kitab fikih karena ada hadis yang semacam ini. Jadi itu maknanya. Oleh karena itu sangat tidak pas sekali kalau orang ngapalkan Bulughul Maram kemudian hadis dhaifnya dilompati. Karena Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyebutkan hadis dhaif di Bulughul Maram ini sengaja untuk menyatakan ada pembahasan ilmiah dalam masalah itu. Lah, hadis ini membicarakan tentang masalah pakai celak saat Ramadan. Pakai celak saat orang berpuasa. Itu batal puasanya apa? Tidak. Tidak ada hadis sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Afan sebelumnya para ulama berselisih mengenai masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan pakai celak membatalkan puasa, nggak boleh, dan itu membatalkan puasa. Ini riwayat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa orang yang puasa boleh pakai celak dan itu tidak membatalkan puasa. Dan ini mazhab jumhur para ulama. Ini mazhab jumhur yakni para ulama. Pendapat jumhur inilah yang rajih dalam masalah ini. Pendapat jumhur ini adalah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Dan hukum asal puasa orang itu sahih sampai ada dalil sahih yang menyatakan bahwa puasanya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, celak itu adalah mimma ya'ummu bihil balwa. Sesuatu yang kerap terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang lumrah terjadi di zaman Rasulullah. Ta'ummu bil balwa itu sesuatu yang selalu terjadi dan gak bisa dihindari. Kenapa? Ingat, di zaman Rasulullah SAW itu laki-laki dan perempuan itu banyak yang pakai celak, terutama perempuan. Karena di zaman itu alat kosmetik satu-satunya itu celak. Belum ada bedak, belum ada ini, belum ada itu. Jadi untuk mempercantik diri, alat satu-satunya itu adalah celak. Celak mata, ismit. Bahkan itu juga dipakai oleh kaum laki-laki. Boleh. Sebagian para ulama bahkan mengatakan sunnah. Ana cenderung untuk mengatakan boleh. Lah, sesuatu yang lumrah terjadi, sering terjadi, biasa terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai berkaitan dengan ibadah besar semacam puasa, mesti dijelaskan dengan jelas dan gamblang. Mesti sudah dibahas dengan sangat jelas di zaman itu. Ternyata nggak ada, menunjukkan bahwasanya ini tidak ada hukum di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalau kita lihat kaidah tentang pembatal puasa, yaitu makan dan minum. Karena para ulama yang mengatakan puasanya batal, itu kan dikaitkan dengan makanan atau minuman, yaitu sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, sesuatu luar yang dimasukkan ke dalam tubuh,
Dan dalam kaidah makan dan minum, yang membatalkan puasa dari makan dan minum itu kaidahnya dua. Yang pertama, kullu ma dakhala ilal jawf min majrat ta'am fahuwa muftir. Segala sesuatu yang masuk ke jauf. Jauf itu ini, kerongkongan, tenggorokan apa terongkongan? Jadi semua yang masuk ke dalam jauf dari jalan makanan, maka dia membatalkan puasa. Apapun itu. Majrat ta'am yang pasti itu mulut. Dan dahulu pernah kita bahas, hidung masuk ke dalam majrat ta'am, jalan makanan. Maka apapun yang masuk ke dalam rongga tubuh lewat mulut, maka puasanya batal. Karena itu dihukumi makanan. Meskipun yang dia telan itu batu. Oleh karena itu, orang yang minum obat, meskipun dia itu nggak makan tapi nelan obat, itu puasanya batal karena lewat jalur makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu ma dakhala ilal badan wa qama maqamat ta'am. Semua barang yang masuk ke dalam tubuh dan berposisi kayak makanan, fahuwa muftir, maka itu membatalkan puasa. Apa contohnya? Infus. Infus itu kan nggak masuk lewat mulut, tidak masuk lewat hidung, tapi dia itu berfungsi kayak makanan, nutrisi bagi tubuh, maka dia pun membatalkan puasa. Selain dua itu bukan makanan, bukan minuman. Oleh karena itu, cela itu masuknya lewat mata dan tidak membawa posisi makanan minuman. Lagian masuknya gak ke jauh, gak sampai ke jauh, cuma di mata. Maka berarti dia bukan makanan, bukan minuman. Dan ini pendapat yang rajih dalam masalah ini, bahwa memakai celana itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau tetes hidung? Bagaimana kalau tetes telinga? Tetes telinga satu hukum dengan mata. Tetes mata, obat tetes mata, obat tetes telinga, itu satu hukum. Adapun tetes hidung itu membatalkan puasa. Apa bedanya? Karena tetes hidung itu majrat ta'am. Hidung itu majrat ta'am, maka dia membatalkan puasa jika sampai masuk ke jauf. Oleh karena itu Rasulullah SAW kan melarang orang wudhu kalau puasa itu menghirup air ke hidung dengan dalam. Dan padahal itu diperintahkan kalau di luar puasa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Yani perdalamlah kamu dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau sedang berpuasa. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Ada dua pertanyaan. Fanusat, kalau seorang wanita yang sedang hamil, ia tidak puasa Ramadan karena khawatir akan janinnya, wanita tersebut harus mengqadha puasanya atau bayar kafarah? Kalau bayar kafarah, jangan katakan kafarah, fidyah. Yani kalau bayar fidyah, apa bentuknya? Wanita itu kalau hamil atau menyusui,
Ada 3 kondisi. Yang pertama, wanita hamil atau menyusui dan tidak puasa. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia itu khawatir akan dirinya dan tidak khawatir akan anaknya. Maknanya dia sendiri kalau buat puasa hamil itu lemes, sakit gitu ya, nggak kuat tapi dipaksa-paksakan. Dianya nggak kuat, tapi janinnya tetap sehat, tetap normal. Itu namanya khawatir akan dirinya, tidak khawatir terhadap anaknya. Ada yang kedua kebalikannya. Wanita itu kalau puasa, hamil kalau puasa normal. Ya kayak layaknya orang lain puasa ya lapar tapi ya normal. Tapi ya nggak kuat janinnya itu lemah. Jadi gerakannya, detaknya itu menjadi berkurang. Diperiksakan ke bidan, janinnya lemah gitu ya. Maka khawatir akan bayinya, tidak khawatir akan anaknya. Yang ketiga, dua-duanya, dianya lemes, anaknya lemes gitu. Anaknya lemes. Dan dalam ketiga masalah ini terjadi khilaf yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Terjadi khilaf yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Dengan segala penghormatan kita kepada seluruh ahli ilmi, oleh karena itu kalau ada khilaf yang berkepanjangan dalam masalah ini, Anda tidak mungkin menjabarkannya karena panjang sekali. Maka kalau ada penjabaran dari asatidzah kok berbeda dari satu majelis ke majelis yang lain, ya itu wajar. Para ulama aja berbeda, apalagi ustadz. Bahkan kalau ada satu ustadz keterangannya kok berbeda antara tahun sekarang dengan tahun kemarin, ya itu wajar juga. Bisa jadi telaah ilmu yang beliau dapatkan itu menjadikan pendapatnya merubah dari tahun yang sebelumnya. Wajar dalam masalah-masalah semacam ini, sangat wajar. Para ulama dalam 2 kitab berpendapat dengan 2 pendapat yang berbeda, itu wajar sekali. Pilihan ana secara pribadi dalam masalah ini, apapun kondisinya, maka hukum asal kalau nggak berpuasa bagi wanita itu bayar fidyah, bayar qadha, mengqadha puasanya. Adapun kalau dan qadha itu waktunya sampai Ramadan depan, Ramadan tahun depan. Kalau sampai Ramadan tahun depan kok ternyata nggak mampu untuk berpuasa, karena sebagian dari ummahat, sebagian dari ibu-ibu yang subur itu kondisinya kalau bulan Ramadan itu kalau nggak hamil menyusui. Bulan sekarang, Ramadan sekarang hamil, Ramadan depan menyusui, Ramadan depannya lagi hamil, Ramadan depannya lagi menyusui, begitu terus. Dan dia termasuk orang yang lemah, entah lemah orangnya, entah lemah anaknya, sehingga nggak kuat untuk dibuat puasa, baik tatkala hamil maupun tatkala berpuasa, tatkala menyusui. Dalam kondisi semacam itu tetap diusahakan untuk qadha, karena itu hukum asal. Tapi kalau kemudian nggak kuat untuk mengqadha sampai menjelang tahun ajaran depan, sampai menjelang Ramadan depan, atau dia diprediksi biasanya memang nggak kuat sampai Ramadan depan, maka bayarlah fidyah. Itu pendapat yang Anda pilih. Kalau kemudian apakah ada pendapat yang langsung bayar fidyah? Ada. Dan itu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Itu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Adapun kalau ada orang bayar fidyah, pertanyaannya tadi bukan fidyah lafadznya. Pertanyaannya tadi kafarah. Bedakan ya antara kafarah dengan fidyah. Kafarah itu satu kewajiban yang menjadi beban syar'i karena ada kesalahan yang dia lakukan, itu namanya kafarah. Orang siang Ramadan ngumpul istrinya, bayar kafarah. Membunuh
tanpa sengaja bayar kafarah. Jadi melanggar sumpah bayar kafarah, zihar bayar kafarah. Kafarah itu tanggung jawab yang harus dilakukan karena melakukan kesalahan syar'i, makanya namanya kafarah. Untuk kufur, menutupi kesalahannya. Adapun kalau sesuatu itu menjadi kewajiban dan bukan karena kesalahan, itu bukan kafarah namanya. Dalam masalah puasa, ini namanya fidyah. Karena orang yang sakit, orang yang hamil itu boleh nggak puasa. Dia nggak puasa itu bukan melanggar syar'i, boleh, tapi harus ganti, dan ganti nggak kuat, maka bayarnya bukan kafarah, namanya fidyah. Kalau dia harus bayar fidyah, bayarnya apa? Fidyah itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan satu orang miskin. Jadi per harinya memberi makan sekali makan untuk satu orang miskin. Jadi ingat, satu orang bukan satu keluarga. Satu kali makan bukan sehari. 3 kali maksudnya, 3 kali makan. Jadi kalau ada orang misalkan karena nggak batal puasanya, nggak kuat puasanya selama 6 hari selama Ramadan, ini ibu hamil misalkan, maka dia bayar fidyah selama 6 hari. Bagaimana bayarnya? Ke 6 orang, bisa jadi 6 orang itu cuma satu keluarga, dan sekali makan. Bagaimana bentuknya? Bisa matang, bisa mentah. Matang bisa nasi. Kalau matang standarnya itu 1 porsi. 1 porsi itu makan kenyang, nasi dengan lauk sama air. Caranya bisa dikotai, dibungkusi, diantarkan ke tetangga yang membutuhkan, atau bisa jadi masak yang banyak, tetangga misalkan berapa, 6 orang atau berapa, diundang ke rumah. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Beliau pada waktu usianya sepuh, nggak mampu puasa, maka di akhir hari puasa beliau membuat makanan banyak, ngundang tetangganya 30 orang fakir miskin, dan disuruh makan, selesai. Bisa wujudnya itu makanan mentah, dan kalau makanan mentah standarnya itu adalah untuk 1 porsi makan matang. Jadi untuk 1 porsi makan matang. Wallahu a'lam. Jika ada orang yang sudah terbiasa sahur, tapi di suatu hari dia nggak bangun untuk sahur, dan sedangkan kalau dia nggak sahur dia nggak kuat, maka apakah orang ini harus tetap puasa? Apa tidak? Jika ada orang yang puasa biasanya sahur, dan memang sahur itu sunnah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah. Makan sahurlah kalian karena sahur itu ada keberkahannya. Tapi suatu hari kerinan, nggak bangun, sehingga nggak sahur. Dan kalau nggak sahur dia nggak kuat, apakah boleh orang ini? Apakah harus tetap puasa? Ya iyalah, harus tetap berpuasa. Karena sahur itu bukan rukun dan bukan syarat. Sahur itu sunnah. Orang nggak sahur puasanya sah. Lah sekarang yang muncul masalahnya adalah kalau nggak sahur dia nggak kuat. Kalau nggak sahur dia nggak kuat. Dilihat dulu kondisi nggak kuatnya kayak apa. Kalau makna dari nggak kuat itu adalah lapar lebih dari kayak biasanya, tapi normal, ya masih bisa hidup, ya masih bisa sholat, ya masih bisa apa, maka dia tetap berpuasa, normal. Tapi kalau makna dari nggak kuat ini adalah akan menjadikan dia sakit, atau benar-benar nggak tahan, bisa jadi dia nanti malah mati kelaparan, atau yang semisalnya semacam itu, yang mana kalau dia nekat puasa padahal nggak sahur itu, dia itu akan menimbulkan efek sakit, atau kayak bebannya itu berat sekali yang seakan-akan dia itu sakit yang parah, atau malah mungkin terancam nyawanya, atau yang semacam itu, baru dalam kondisi semacam itu boleh nggak puasa, dihukumi sebagai orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Tapi kalau sekedar lapar yang lebih dari biasanya, itu maka wajib tetap berpuasa. Dan alhamdulillah negeri kita itu puasanya normal.
12 jam, 11, 12, 13 jam rata-rata puasa itu. Jadi nggak ada masalah sama sekali orang itu tak berpuasa. Kalau dia yani khawatir nggak kuat, ya di rumah aja, nggak kemana-mana, tidur, nggak kemana-mana, yani untuk menjaga yani agar semacam itu. Wallahu alam. Sudah lewat waktunya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kajian ini pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.